Nikah gaib Soekarno? Apa yang sebenarnya terjadi di balik sejarah? Angin dari selatan berembus pelan. Debur ombak terdengar seperti bisikan kuno. Bisikan tentang seorang ratu yang tak pernah menua. Namanya Nyi Roro Kidul. Di sepanjang pesisir selatan Pulau Jawa hingga Bali, namanya diucapkan dengan nada hormat, namun juga dengan rasa gentar. Ia dipercaya sebagai penguasa Laut Selatan. Ratu bergaun hijau, berparas jelita, namun berkuasa atas badai dan gelombang. Konon, siapapun yang datang dengan kesombongan akan ditarik oleh ombak menuju istananya di dasar samudra. Legenda tentangnya telah hidup berabad-abad lamanya. Dalam naskah Jawa kuno seperti Babat Tanah Jawi, dikisahkan bahwa ia menjalin ikatan ghaib dengan para raja Mataram. Bukan sekedar kisah cinta, ini adalah perjanjian antara penguasa daratan dan penguasa lautan. Konon, seorang raja tak akan benar-benar kuat tanpa bersatu dengan Laut Selatan. Waktu melompat ke abad ke-20. Indonesia merdeka. Seorang proklamator berdiri di puncak kekuasaan. Namanya Soekarno. Di balik pidato-pidatonya yang membakar semangat, di balik sorot matanya yang tajam, berkembang bisikan lain. Bisikan tentang kedekatannya dengan Sang Ratu Laut Selatan. Pada 17 Juli 1959, di Istana Merdeka, Soekarno menyebut nama Nyi Roro Kidul dalam pidatonya. Ia menceritakan kepercayaan lama dari era Mataram Islam, bahwa seorang raja hanya akan menjadi besar jika menikah dengan Nyi Roro Kidul. Lalu, pada Musyawarah Nasional Maritim 23 September 1963, nama itu kembali ia sebut. Apakah ini sekedar simbol atau lebih dari itu? Dalam buku Bung Karno, Masalah Pertahanan Keamanan, tercatat ucapannya, seorang raja Indonesia hanya bisa kuat jika kawin dengan Nyi Roro Kidul. Namun kemudian ia menjelaskan bahwa kawin yang dimaksud adalah simbol bahwa Indonesia adalah bangsa maritim, bahwa kekuatan negeri ini terletak pada lautnya. Namun, masyarakat menangkapnya berbeda. Tahun 1960, Soekarno membangun Pesanggerahan Tenjo Resmi di Pantai Citepus, Sukabumi. Tak jauh dari sana, berdiri sebuah hotel, dan di hotel itu ada satu kamar yang hingga kini diselimuti cerita. Kamar 308. Konon, itulah gerbang menuju kerajaan Sang Ratu. Konon, Bung Karno kerap bermalam di sana. Dan konon, dalam keheningan malam, ia bertemu dengan Nyi Roro Kidul. Tidak ada catatan resmi, tidak ada bukti sejarah. Yang ada hanyalah cerita dan keyakinan. Menariknya, Soekarno bukan satu-satunya. Dalam tradisi Mataram, Panembahan Senopati, pendiri kerajaan Mataram Islam, juga dipercaya menjalin hubungan spiritual dengan Nyi Roro Kidul sebelum mendirikan kekuasaannya. Bagi sebagian orang, ini adalah pernikahan ghaib yang nyata. Bagi yang lain, ini hanyalah simbol legitimasi kekuasaan. Lalu, apakah Soekarno benar-benar menikah dengan Nyi Roro Kidul? Secara sejarah, tidak ada bukti bahwa itu pernah terjadi. Namun, Soekarno
adalah seorang pemimpin yang memahami jiwa bangsanya. Ia tahu bahwa mitologi hidup dalam kesadaran rakyat. Ia tahu bahwa laut bukan sekadar air. Laut adalah kekuatan. Laut adalah masa depan Indonesia. Mungkin yang menikah bukanlah Soekarno dengan sosok ghaib, melainkan Indonesia dengan samudranya. Dan Nyi Roro Kidul, ia tetap hidup dalam suara ombak yang menghantam karang, dalam larangan memakai baju hijau di pantai selatan, dalam kamar 308 yang terasa lebih sunyi dari yang lain. Setiap kali angin selatan bertiup, sebagian orang masih merasa seolah ada sepasang mata dari balik gelombang yang mengawasi.